Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi Bapak Ibu tim asesor penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nova Halimah Girsang SHMH sebagai dosen dari Prodi Ilmu Pemerintahan STISIP Bina Putra Banjar dengan NUPTK 9455 7576 5823 0143. Video pembelajaran ini saya buat sebagai salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran atau PDD UKT-PT sertifikasi dosen tahun 2025. Adapun bidang keahlian saya adalah di bidang ilmu hukum. Dengan mata kuliah yang saya ampu yaitu 1. Sistem Hukum Indonesia, 2. Pembentukan karakter etika dan anti korupsi, 3. Sistem pengawasan, dan keempat, tata kelola sumber daya manusia pemerintahan. Pada video pembelajaran ini, saya akan mengambil mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan bobot 2 SKS dengan 16 kali pertemuan. Adapun isi dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yaitu 1. Pengertian hukum, kedua, tujuan hukum, ketiga, fungsi hukum, keempat, hukum tata negara, kelima, hukum administrasi negara, keenam, hukum Islam, ketujuh, hukum pidana, kedelapan, hukum perdata, kesembilan, hukum adat, kesepuluh, hukum acara, dan kesebelas, pembangunan aparatur hukum. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Menguasai konsep teoritis hukum, tata pemerintahan, dan peranan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, menguasai konsep teoritis proses legislasi dan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengetahui konsep teoritis hukum tata pemerintahan dan peranan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, mahasiswa mampu berperilaku taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, mahasiswa dapat menguasai proses legislasi dan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah. Silabus mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, pertama, pengertian hukum, kedua, tujuan hukum, ketiga, fungsi hukum, keempat, hukum tata negara, kelima, hukum administrasi negara, keenam, hukum Islam, ketujuh, hukum pidana, kedelapan, hukum perdata, kesembilan, hukum adat, kesepuluh, hukum acara, dan kesebelas, pembangunan aparatur hukum. Metode yang saya gunakan adalah DIA, Delivery Interaction Assessment. Dalam pembelajaran, saya menggunakan metode konvensional dan metode berbasis Student Centered Learning. Metode konvensional yang saya gunakan adalah pertama, metode ceramah, kedua, metode diskusi, ketiga, metode resitasi, keempat, metode studi kunjungan, dan yang kelima, metode tanya jawab. Metode pembelajaran berbasis Student Centered Learning dengan menggunakan case by method dan project based learning. Keduanya dengan menggunakan metode pendekatan kolaboratif. Case by method, diskusi yang membahas kasus pelanggaran hukum dan penyelesaian secara hukum baik kendala dan tantangan ke depan. Project based learning dilakukan sebelum pelaksanaan UAS. Studi kunjungan, para mahasiswa saya bawa ke Lapas Kota Banjar untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan hukum di Indonesia. Dalam pembelajaran mata kuliah Sistem Hukum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami hukum secara umum karena profesi apapun harus memahami aturan. Referensi rujukan buku yaitu pertama, Dalio, Pengantar Hukum Indonesia, kedua, Jamal, Pengantar Hukum Indonesia, ketiga, Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, keempat, Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, dan rujukan buku-buku dan aturan-aturan hukum lainnya. Selain referensi, mahasiswa dituntut untuk membuka, membaca, dan memahami aturan-aturan, di antaranya
Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga, Undang-Undang Informasi Keterbukaan Publik. Keempat, Undang-Undang Otonomi Daerah. Kelima, Undang-Undang Perkawinan. Keenam, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ketujuh, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedelapan, Undang-Undang Peraturan lainnya. Karena hukum bersifat dinamis, maka mahasiswa harus selalu mengupgrade wawasan mengenai peraturan. Sistem penilaian disampaikan di awal perkuliahan dengan kontrak kuliah. Penilaian berisi kehadiran 30%, UTS 25%, UAS 25%, tugas 10%, dan keaktifan 10%. Kenapa unsur kehadiran 30% paling besar? Karena saya menghargai kehadiran mahasiswa sebagai bentuk komitmen nyata mengikuti perkuliahan ini. Dengan hadir secara langsung, maka materi akan tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa. Berikut video pembelajaran mata kuliah yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai sistem hukum Indonesia. Ini masuk ke dalam semester 2 ya. Di dalam awal pengantar mata kuliah ini saya akan menyampaikan kontrak kuliah ya. Ini di dalam kontrak kuliah disampaikan ada beberapa. Yang pertama, muatan dari sistem hukum Indonesia ini ada 2 SKS. Dan untuk penilaian ini ada 5 unsur yang nanti rekan-rekan harus perhatikan. Yang pertama adalah unsur kehadiran 30%, unsur keaktifan 10%, unsur tugas 10%, UTS dan UAS adalah 25%. Dan yang terakhir ada metode Project Based Learning, yaitu dengan melakukan kunjungan ke lapas Kota Banjar. Jadi dari 5 unsur ini, kehadiran adalah yang paling tinggi, 30%. Kenapa? Karena saya menghargai rekan-rekan. Dengan hadir di sini langsung dapat mengerti, memahami materi yang akan saya sampaikan. Ya, oke. Ya. Selanjutnya, ini adalah silabus. Nanti perkuliahan ini ada 16 kali pertemuan. Ini ada 11 materi yang nanti akan saya sampaikan. 1 sampai 11 ya. Yang pertama hari ini nanti saya akan menyampaikan mengenai pengertian hukum. Selanjutnya tujuan hukum, fungsi hukum, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum Islam, hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum acara, dan terakhir pembangunan aparatur hukum. Kenapa kita harus belajar hukum? Ya, sebelum masuk ke dalam pertama pengertian hukum, ada yang bisa menyampaikan kenapa seorang sarjana ya, nanti walaupun ini baru semester 2, kalian akan menjadi calon sarjana. Kenapa seseorang harus belajar hukum? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Karena Indonesia salah satu negara hukum. Oh iya, salah satu negara hukum ya. Betul sekali salah satunya. Ya, karena Indonesia itu berdasarkan hukum. Ketika hukum itu ada, terbit, otomatis kita sebagai akademisi harus belajar mengenai hukum. Walaupun nanti yang disampaikan ini 1 sampai 11 adalah dasarnya mengenai sistem hukum Indonesia. Ya. Nah, ketika nanti kalian di dunia luar, dunia kerja, dunia usaha, harus memahami hukum sekecil apapun, ya. Itulah fungsinya supaya nanti tidak terkena hukum. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, pengertian hukum. Ya. Oke, di sini ada pengertian hukum dan hubungannya dengan masyarakat. Ya, konsepsi hukum dan hukum sebagai sistem. Saya akan bertanya dulu, apakah pengertian hukum? Ada yang bisa? Hukum adalah? Hukum adalah suatu peraturan yang sifatnya memaksa dan mengikat. Boleh. Yang dipaksa siapa? Kita atau siapa yang dipaksa? Masyarakat ya. Nah, jadi hukum itu adalah suatu kesatuan aturan yang mengatur siapa tingkah laku. Tingkah laku siapa? Masyarakat. Jadi kita yang diatur bagaimana bertindak, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya. Nah, jadi itu diatur supaya apa? Tujuan hukum supaya apa? Menertibkan. Tertib, ya. Apalagi tujuan dari hukum? Mengatur, membatasi
membatasi, apalagi keadilan salah satunya. Ya. Betul, salah satunya adalah untuk mewujudkan keadilan. Keadilan bagi siapa? Bagi kita, bagi penjahat, bagi siapa? Masyarakat, ya. Jadi keadilan itu kacamatanya bisa beda-beda. Keadilan mungkin bagi pelaku tidak adil, saya dipenjara terlalu lama. Bagi korban tidak adil, karena itu terlalu ringan pidananya. Ya, jadi adil itu ada dalam aturan, ditegakkan. Ya, mungkin nanti ketika aplikasinya, implementasinya pasti akan berbeda-beda. Jadi keadilan itu harus berdasarkan aturan. Ya, oke. Selanjutnya, ya kita akan bahas di sini pengertian hukum dengan hubungannya dengan masyarakat. Manusia itu disebut zon politikon, makhluk sosial. Ya, apa yang disebut makhluk sosial? Di situ ada masyarakat, di situ ada hukum. Ya, jadi kita tidak bisa lepas dari manusia. Manusia, kita juga berdampingan dengan manusia. Ya, apakah manusia bisa hidup berdampingan dengan batu saja? Tidak mungkin, ya. Pasti berdampingan dengan manusia. Ya. Nah, ini dari Ibnu Khaldun. Dia menyampaikan bahwa manusia itu harus hidup bermasyarakat. Tidak ada seorang pun manusia akan mampu hidup seorang. Betul? Betul, ya. Tapi ada kalanya kita juga butuh sendiri, betul? Ketika apa butuh sendiri? Galau. Ketika galau, frustasi, nggak punya duit, gitu ya? Iya, ya. Jadi memang kita harus hidup bermasyarakat. Tapi di tengah masyarakat juga jangan kita merasa terasing. Terasing maksudnya seperti apa? Ketika ada yang ngasih komentar kritik marah, ketika ada yang ngasih koreksi marah. Ada orang yang seperti itu? Ada, mungkin di kuburan mungkin ya. Ya, jadi yang orang-orang seperti itu harus paham bahwa kita itu sebagai makhluk sosial. Ketika bersampingan dengan makhluk sosial, kita makhluk sosial dengan makhluk sosial ada aturan supaya tidak ada gesekan. Ya, aturan itu dibuat supaya tidak ada gesekan. Yang terkecil keluarga punya aturan tidak? Ya. Hidup bermasyarakat punya aturan tidak? Ya. Negara? Punya. Ya. Jadi yang terkecil juga keluarga juga punya aturan. Ya. Kalian di dalam keluarga kalian punya aturan? Punya. Salah satunya nggak boleh pulang malam? Ya. Betul. Terus? Apalagi? Nggak boleh minta uang jajan lebih? Ya betul. Oh, itu maksimal ya. Ya, berarti itu memang sudah upaya lah gitu ya. Nah, itu salah satunya ada aturan. Ketika dilanggar ada apa? Ada sanksi. Sanksinya apa? Hah? Uang jajan. Oh, dicoret dari kakak. Emang segitu mudah coret dengan kakak? Tidak ya? Ya, pasti akan ada sanksinya. Salah satunya uang jajan dihentikan atau mungkin tidak boleh main keluar ya. Ada sanksinya. Ya, itu adalah ketika hukum pasti ada dengan sanksi. Ya, kita bahas dari PJ Bumen ya. Dia bilang manusia itu baru menjadi manusia karena ia hidup bersama dengan manusia lainnya. Betul. Jadi ketika manusia tidak bisa hidup bersampingan, damai dengan manusia. Jadi kita sebut apa? Batu. Gitu aja? Ya. Jadi kita manusia harus bisa berdamai dengan manusia. Harus bisa menaati aturan, harus bisa saling menghargai, ya. Nah, ada tetangga dia ketika dikomentarin protes, ya, terus setelah musik keras-keras, ya. Di situ lingkungannya ada mendiamkan, ya, mendiamkan, tapi dengan menahan perasaan. Suatu saat ketika si orang tersebut punya masalah, ditolongin enggak? Enggak, malah apa? Disurahin, alhamdulillah azab sudah dekat gitu ya. Nah, itu adalah salah satunya bahwa kita harus hidup menjadi manusia itu harus bisa berdampingan dengan manusia. Kata John Locke di situ disebutkan bahwa sistem pergaulan hidup secara prinsip manusia itu diciptakan bebas dan sederajat. Benar. Di depan hukum kita levelnya sama. Mau dia sebagai tukang becak, mau dia sebagai pejabat, mau dia sebagai politikus, sama di depan hukum. Ya, tidak ada orang yang kebal hukum. Ada yang orang kebal hukum? Mungkin harus ke dukun ya. Nah, ke dukun kebal gitu ya. Nah, tidak ada. Pasti akan terkena ketika dia melanggar aturan. Ya, oke, akan kita sampaikan. Ya. Jadi intinya ya, nah, bahwa individu, masyarakat dan negara ini dari yang terkecil, akhirnya besar dan sangat besar, yaitu negara. Nah, individu-individu lah inilah, ya. Nah, dari individu-individu tersebut, ya, saling berinteraksi, ya,
saling berinteraksi. Ya, ini individu satu. Nah, ini kalian. Dan ini sudah banyak sekali dari berbagai provinsi ya bersatu menjadi kita suatu negara. Nah, interaksi inilah yang akan terjadi pergesekan. Ya, kenapa ada pergesekan? Karena tadi ada kepentingan, ya, ada kepentingan dan berbeda-beda. Ketika berbeda-beda, kalau tidak aturan ada, akan menimbulkan apa? Konflik. Ya, konflik itu apa? Masalah ya, konflik. Ya, pernahkah rekan-rekan berkonflik? Paling besar berkonflik dengan diri sendiri mungkin ya. Betul? Iya, ya. Karena pengen punya ini, pengen punya itu, pengen ini, pengen itu, ya mencintai ini, mencintai itu tidak terkabul, jadi ada konflik dengan diri sendiri. Ya. Ini kepentingan, berbeda kepentingan ada dalam konflik. Supaya tidak ada konflik, adanya aturan. Societas ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada umum. Ada kita, pasti ada aturan. Ya, itu prinsipnya. Oke, lanjut. Konsepsi hukum sebagai sistem. Ya, sistem adalah satu kesatuan. Jadi bukan hanya satu, tapi satu dirangkai jadi satu kesatuan. Ya. Oke, ketika satu itu ada hukum Islam, hukum adat, hukum peradaban disatukan, ya. Akhirnya menjadi hukum. Ya, dari kata hukum itu adalah law Inggris dan dari bahasa Belanda adalah reh. Ada yang mau baca ini dari bahasa Perancisnya apa? Kita lidahnya cedal ya, susah menyebutkan ini ya. Nah ini juga, ini tulisannya seperti itulah Bu ya. Nah dalam ini ada seperti ini. Kita yang paling tahu ini aja law dan reference ya. Itu kalau bahasa Belanda dibaca sesuai tulisannya ya. Oke, lanjutkan ya. Definisi hukum. Ya. Ini ada berbagai menurut para ahli ya. Kata Prof. Meyers di situ disebutkan hukum adalah semua aturan. Ya. Untuk apa? Menjadi pedoman. Bagi siapa? Penguasa. Jadi ada aturan. Ketika mau menerapkan itu harus ada aturan. Negara mau mengatur sesuatu harus ada dasarnya. Negara mau membuat kebijakan harus ada dasarnya. Negara mau membuat program harus ada dasarnya. Jadi harus ada sebagai pedoman bagi penguasa untuk melaksanakan tugasnya. Kata Leon, dia bilang apa? Bahwa aturan adalah mengatur tingkah laku. Selanjutnya adalah sebagai jaminan kepentingan bersama. Kita hidup di kota Banjar ini sudah merasa aman belum? Aman? Aman ya. Jalan malam ya masih aman? Masih. Jalan subuh, keluar subuh masih aman? Aman ya. Jalan jam 1 malam masih aman? Itu kurang kerjaan. Iya, kurang kerjaan ya, betul? Iya. Oh, Nana yang ketawa berarti itu ya. Nah, kurang jam 1 saya teh nge-grab Bu, enggak apa-apa ya. Ke warung. Jam 1 malam. Mimpi itu ceritanya ya. Ya, jadi intinya apa? Untuk sebagai jaminan. Ketika kita di sini sudah merasa aman, berarti hukum sudah terasa kita ditegakkan hukum, kita sudah merasakan ada keuntungan. Ya. Kalau di luar negeri, contoh di luar negeri, ya, perempuan jalan sendiri hati-hati. Kalau nggak pulangnya itu dirampok, diperkosa, ya, dipukulin, itu semuanya ada. Hati-hati, itu di luar negeri yang kejahatannya tinggi. Ya. Nah, jadi kita alhamdulillah di negara kita bahwa penegakan hukum itu sudah berjalan dan kita sudah bisa merasakannya. Ya. Oke, lanjut. Ini ada beberapa pengertian dari para ahli ya. Pada intinya bahwa sistem hukum itu adalah peraturan atau hukum yang bersifat memaksa. Ya. Hukum bersifat memaksa. Ya, kita tidak bisa bilang saya tidak tahu, saya tidak baca, tidak bisa. Ya. Karena ketika sudah diundangkan di perundang-undangan di lembaran negara, kita dianggap sudah tahu, walaupun kita belum pernah membaca. Ya, terus di sini yang bersifat memaksa, yang dimaksa apa? Tingkah laku manusia. Ya. Dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Siapa yang sebagai disebut aparatur penegak hukum? Siapa saja? Kepolisian, terus kejaksaan, pengadilan, ya. Nah, yang terakhir ada lapas, ya. Nah, itu adalah beberapa.
Kenapa disebut aparatur hukum? Ketika dia diberikan kewenangan, ya, kewenangan untuk menegakkan peraturan. Termasuk petugas bea cukai di situ juga ada. Dia dikasih peraturan perundang-undangan untuk bisa meriksa, ya, meriksa yang keluar masuk. Ya, itu diberi peraturan. Ya, kalau tidak diberi peraturan kita meriksa, contoh menghentikan orang digeledah, salah tidak kita? Salah. Ya. Nana tiba-tiba ada, hei kamu berhenti, ya, digeledah sama Nana. Salah nggak Nana? Salah. Lu ada malah Nana dibawa ke mana? Kalau nggak ke Polres, ke rumah sakit jiwa. Ya, karena nggak paham ya. Nah itu harus dibebani aturan. Ketika dibebani aturan kepolisian, ya dia mau menggerbek atau menahan seseorang, dihentikan orang langsung digeledah, langsung dipegang, boleh, karena dia dikasih kewenangan. Itu perbedaannya kita dengan aparatur penegak hukum. Ya, oke, bisa lanjutkan. Jadi sistem hukum adalah satu kesatuan unsur, ya, yang saling berhubungan dan bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Tadi ada 4, ya, ada 4. Yang pertama adalah peraturan. Ya. Setelah itu peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Yang ketiga peraturan itu bersifat memaksa. Yang terakhir adanya sanksi dan sanksinya itu tegas. Enggak Bu, sanksi mah nggak tegas. Sudah saya sering naik motor ntar ditilang, tidak pakai helm ntar ditilang. Ya, ada yang kayak gitu. Sok sekarang coba gitu. Kalau pulangnya masih bawa motor ke sini saya kasih 10.000. Bu 10.000 dan dendanya juga hampir 100.000. Ya, jadi jangan bilang bahwa sanksi itu tidak tegas. Sanksi itu tegas. Jangan kalian harus merasakan sendiri baru ini. Ya, nah ini adalah beberapa ya tadi dari Pak. Oke, ini salah satunya ya, hubungan hukum, subjek hukum dan objek hukum. Hubungan hukum itu contohnya adanya perkawinan, adanya jual beli, sewa menyewa, kontrak kerja dan lain-lain. Ketika satu individu dengan dua individu mengikatkan dalam suatu perikatan, ya, nah, itu disebut dengan hubungan hukum. Oke, lanjut subjek hukum, ya. Di dalam subjek hukum itu ada 2. Ada manusia dan badan hukum. Kita masuk yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 3 Bu, gitu ya. Manusia yang tidak jelas gitu, karena hidupnya di dunia maya, betul? Enggak lah Bu, saya nomor 1 Bu, gitu ya. Nomor 1 berarti harus apa? Harus yang disebut dewasa, ya. Disebut dewasa menurut hukum usia berapa? 20. Ada lagi? 18. Ada lagi? Nana berapa? 18. Ya. Usia cakap hukum berdasar aturan itu beda saja. Ya. Hukum pidana 18 ke atas itu dewasa. 18 ke bawah usia. Perdata itu usianya 21 tahun. Disebut dewasa. Undang-undang perkawinan usia 19. Ya, jadi berbeda-beda. Undang-undang untuk pemilu 17, ya. Nah, jadi berbeda-beda. Ya, subjek hukum yang disebut sebagai subjek hukum sudah dewasa. Yang kedua adalah badan hukum, ya. Ini ada PT, CV, koperasi, ya. Nah, itu disebut badan hukum. Bisa untuk melakukan suatu perbuatan, ya. Oke. Objek hukum. Ya, di sini objek hukum ada benda, ada barang imateral. Imateral itu tidak nampak, ya. Itu adanya hak paten, hak cipta, merek dagang dan lain, tidak nampak. Wah, perasaan juga nggak nampak Bu, betul? Ada pencurian hati. Ada yang merasa pernah dicuri hatinya? Ada. Itu kan nggak nampak ya, perasaan nampak nggak? Tidak. Tapi ketika dicuri, bisa kita gugat itu orangnya? Tidak. Ya, berarti apa? Cerita kita sendiri ya. Nah, jadi yang tidak nampak, prestasi adalah suatu perbuatan. Menyerahkan, membeli, ya, berbuat, tidak berbuat. Ya, ini adalah beberapa. Ya, nah, tadi kita sudah bahas perbuatan hukum, subjek hukum dan objek hukum. Ya, ini pertemuan kita hari ini. Ya, nah, untuk sebagai referensi buku, ya, ini ada beberapa buku mengenai isi dari sistem hukum Indonesia. Rekan-rekan bisa nanti mencari, ya, baik online ataupun mungkin di toko, ya, untuk mengenai referensi ini. Ya. Jadi jangan buka Shopee cuma belanja aja, tapi juga belanja buku. Ya. Nah, ini salah satunya dari Ilham Bisri mengenai sistem hukum Indonesia. Ya. Di sini ada
mengenai referensi hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Ya. Oke. Nah, sebelum saya tutup, ada yang dipertanyakan untuk materi kita hari ini? Silakan. Sudah cukup jelas? Apa benar-benar tidak jelas? Jelas ya? Nah, tadi kita sudah belajar tentang perbuatan hukum, ya, subjek hukum, objek hukum. Ya. Nah, jadi minimalnya kita sebagai akademisi yang suatu saat menjadi calon sarjana, betul? Masih lama Bu, ya, bentar lagi lah gitu ya. Harus paham mengenai aturan. Ya, harus update karena hukum itu dinamis. Ya, hari ini berlaku, bisa mungkin 5 atau 10 tahun kemudian tidak berlaku. Dan ada suatu saat kalau kalian jadi pejabat, amin, gak ada yang amin. Saya mau kalau nggak mau jadi pejabat Bu, saya mau jadi politisi, ya amin lah gitu ya. Mau jadi pengusaha, amin. Semua pun, ya, semua sudah pada posisi. Jadi harus terus update. Ya. Nah, oke. Untuk hari ini nanti kita akan diskusi mengenai materi hari ini. Ya, silahkan rekan-rekan cari contoh kasus pelanggaran hukum. Nanti akan kita diskusikan. Saya bagi untuk 2 kelompok ya. 2 kelompok. Nanti silahkan untuk presentasi mengenai kita pelanggaran hukum. Saya kasih waktu kurang lebih untuk pembahasan ini kurang lebih ada 10 menit ya, 10 menit diskusi kelompok. Setelah itu nanti akan kita presentasikan sharing bersama mengenai pelanggaran hukum yang ada terjadi di Indonesia. Silakan dibahas. Dulu. 3. Ya, oke. Nah, sudah waktunya habis 10 menit. Ya, katakan sudah berdiskusi. Sudah. Tadi saya bagi 2 kelompok. Sekarang saya persilakan kelompok pertama untuk presentasi terlebih dahulu. Silakan. Nanti teman-temannya mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya tentang hukum kasus judi di warung kopi Banda Aceh Februari tahun 2022. Kronologi: pelaku 5 pria dewasa, lokasi di sebuah warung kopi di kawasan Kecamatan Kota Alam, Banda Aceh. Proses polisi syariah wilayah Hisbah melakukan razia rutin dan menangkap 5 pria yang sedang bermain kartu remi dengan taruhan uang. Barang bukti 2 set kartu remi dan uang tunai sebesar 275.000. Pelaku tidak melawan dan langsung dibawa ke kantor WH. Hukum yang dilanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 18 tentang maisir atau judi. Putusan Mahkamah Syariah menyatakan hukuman 30 kali cambuk di tempat umum. Eksekusi dilakukan di halaman masjid, disaksikan warga. Dampaknya warung kopi tempat kejadian ditutup sementara dan pemiliknya diberi teguran. Pemerintah kota mengingatkan warga agar tidak menjadikan tempat umum sebagai lokasi perjudian. Untuk secara undang-undang kasus ini dikenakan pasal 303 bis KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara tentang perjudian. Baik, segitu saja yang saya presentasikan. Barangkali ada yang mau bertanya atau cukup jelas? Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi adalah penyampaian mengenai yang terjadi di Aceh ya. Itu adalah salah satu perbuatan melanggar hukum ya. Dia harus dihukum. Oke, silakan kelompok 2, saya persilakan untuk presentasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Santika, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelanggaran hukum, yaitu mengenai pelanggaran korupsi. Nah, Kejaksaan Negeri Kota Banjar menangani dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD pada periode 2017 sampai 2021 dengan kerugian negara sekitar 3,5 miliar. Adapun tersangka di dalam kasus ini ada 2, yaitu Ketua DPRD dan mantan Sekretaris DPRD. Selain itu, Kejaksaan juga menangani kasus penyimpangan program BSPS dengan 2 terpidana yang sudah dieksekusi.
Tersangka R sempat mangkir dari panggilan pertama namun hadir di panggilan kedua pada tanggal 30 April tahun 2025 dan langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Perempuan Batu. Ia dijerat dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, penanganan kasus ini dikritik karena kurang transparan, sehingga masyarakat menuntut keterbukaan dan pengungkapan pelaku utama. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Baik, terima kasih rekan-rekan untuk telah menyimak presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya. Ada dua kelompok. Yang kedua tadi mengenai undang-undang pelanggaran dari tipikor tindak pidana korupsi. Ya, itu harus kita hindari. Nanti rekan-rekan menjadi pejabat itu harus punya mindset berubah minimal untuk diri sendiri. Jangan sampai kita menjadi salah satu pelaku korupsi. Ya, oke. Absensi silakan diisi nanti ya. Ini diisi ya, silakan. Di depan dulu, di depan. Ya, silakan diisi. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini minta nanti dibuatkan lagi untuk suatu tugas. Ya, tugasnya apa? Tugasnya adalah satu merangkum materi hari ini. Yang kedua adalah menuliskan analisis kasus. Ya, tadi sudah, karena tadi tugas kelompok. Sekarang adalah tugas individu ya, mengenai kasus. Kasus bebas, mau pelanggaran pidana, perdata bebas, dan nanti dikumpulkan di pertemuan kita di minggu depan. Ya, absen silakan diisi. Ya. Nah, posisinya ya, rekan-rekan sekarang sebagai akademisi harus mau belajar, harus selalu update, mendengarkan, ya, eksploitasi kemampuan diri kalian, ya, maksimalkan potensi. Ya. Untuk materi hari ini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Apakah mau curhat pribadi, gitu ya? Saya teh curhat tuh ditilang, tapi akhirnya bayar di tempat. Boleh nggak ditilang bayar kita ngasih polisinya? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh bu kalau polisinya mau gitu ya? Nggak boleh, jangan ya. Nah, berarti itu kita sudah menjadi siapa? Penyuap kitanya. Penyuap dan yang disuap sama-sama kena korupsi. Ya, tidak boleh sama-sama disebut pelaku dari korupsi. Penyuap dan yang disuap siapa? Kita yang menyuap dan yang disuap itu dua-duanya kena. Jadi hindari, walaupun tadi cuma kecil, biasa, resiko. Kalian melanggar, resiko. Dengan perbuatan kalian harus bisa menerima, ya, melaksanakan tadi, ya, harus dengan sanksi. Ya. Siap, terima kasih. Ya. Nah, oke, daftar hadir sudah, materi sudah saya sampaikan. Materi hari ini nanti saya share di GC ya. Google Classroom, silakan dibuka, dipelajari, ya. Karena nanti setiap sesi dari 16 pertemuan kita, nanti setiap materi akan saya share di GC. Silakan nanti dibuka dan bisa di-print, ya, di-print dan nanti kalau sudah terakhir di materi perkuliahan bisa kalian jilid. Itu sudah menjadi satu buku. Ketika kalian saya beli buku mahal dan sebagainya, silakan itu di-print aja. Ya, sudah menjadi satu buku, ya. Mempermudah, jangan sampai mempersulit. Aduh bu nggak punya duit untuk fotokopi, aduh bu nggak punya duit untuk beli buku, ya. Nah, harus ada import, ada usahanya. Kita mempermudah untuk memfasilitasi kalian memperoleh pendidikan. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk hari ini. Ya, saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.